Kali ini Sipi menantang Ustadz Abdul Somad. Ya, menantang Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare teman-teman sekalian? Semoga sehat ya. Di tempat saya sekarang lagi mendung-mendung. Sebenarnya ini waktu yang paling enak buat istirahat ya. Tapi saya harus menyelesaikan video ini dulu baru mungkin bisa istirahat. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba merespon sebuah video yang berjudul Abdul Somad menarik perhatian Christian Prince. Saya sudah menonton videonya dan ya yang saya lihat adalah tanggapan dia terhadap pendapatan dari Ustadz Abdul Somad yang wah-wah begitu katanya. Bagi saya tidak ada hajat ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu karena itu bukan hal yang penting untuk dibahas ya, seperti membahas juga donasi-donasi yang didapatkan dari Christian Prince di Patreon-nya misalnya. Saya pikir itu bukan yang perlu untuk dibahas. Oke. Mungkin dari 15 menit panjang video itu yang dia ingin sampaikan sebenarnya satu hal saja, yaitu tentang bagaimana bisa di dalam Islam itu melarang kita laki-laki muslim memegang tangan wanita yang bukan mahram kita, sementara di hadis yang ditunjukkan di depan para penggemarnya adalah menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan orang untuk berhubungan badan 3 hari begitu di dalam hadisnya itu tanpa ada ikatan perkawinan, dan ada beberapa tambahan yang dia tambahkan di situ. Mungkin itu inti dari video yang dia punya dan itulah yang akan saya respon. Saya berharap buat teman-teman yang menonton video saya untuk menontonnya dari awal sampai akhir, sampai tuntas, dengan harapan kalian bisa memahami secara komprehensif dan menyeluruh maksud dari penjelasan saya. Oke, karena cuma poin itu saja, jadi kita langsung lihat saja videonya ya, dan kita tanggapi. You know, I would like Ustaz Abdul Samad to explain to us how the Prophet, peace upon him, he allowed the Muslim women and Muslim men to share bed together without marriage for 3 days, 3 nights. It's called muta. And you know that this is not temporary marriage. This is nothing. It's even the name is muta, which means sexual pleasure. So how you are so conservative following Islam, and then you say to us that you have a prophet, he taught the following. Let us see the hadith so people will not say we are making things up. So a Muslim woman, she cannot shake hands. If she want to do that, she have to put a tissue or a little fabric over her hand, and then she can shake hand with you. And by the way, since when that? I mean, where in Islam it says you can shake hand with someone he is a man by doing such a thing? Where this guy's getting this from? He's just fabricating. I challenged the Muslim, by the way, to show me where he got this from. Ask him what is the difference. In front of us, we have the Prophet speaking, and here there is a false translation. As an example, here it says their marriage should last 3 nights. It doesn't say anything about marriage in this hadith. This is the hadith in front of me. It says that the Messenger of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا.
Very simple. There's no marriage. Any man, any woman, they want to share sexual relationship together for 3 days, 3 nights. If they like to increase, they increase. If they like to decrease, they decrease, or they could they lift each other. What is the marriage? What is the word marriage? Who want to show me the word marriage in this? But it appear in the translation. And they put it for you here, temporary marriage. Okay, can we have temporarily handshaking? So in Islam we can have sex, it's called temporary sex, but we cannot have temporary handshaking according to Abdul Samad Ustaz. I mean, do you see how conservative this religion is? Baik, menanggapi video Christian Prince yang menanyakan tentang dalil daripada apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, saya pikir terlalu mudah untuk di cross check. Anda bisa ketik di Google hukum berjabat tangan dengan bukan mahram gitu dan Anda akan bisa lihat di sini muncul ya banyak referensi dan di sini dalilnya akan lengkap menjelaskan tentang hukum berjabat tangan dengan lawan jenis. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa ada hadis berkaitan dengan larangan untuk menyentuh perempuan tadi. Ada hadis yang menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual di luar nikah. Bahkan dia menganggap bahwa terjemahan to marry temporarily ini, menikah sementara ini, itu dianggap sebagai terjemahan yang salah. Sebenarnya menjawab ini saya juga mungkin tidak akan panjang lebar, karena kalau Christian Prince jujur, dan saya harap dia berhenti dengan gaya-gaya seperti ini, dia tinggal buka lagi hadis yang direwetkan sama dari Salama bin Al-Aqwa. Karena ketika kita berbicara tentang hadis, maka hadis itu biasanya terdiri dari beberapa riwayat, beberapa jalan. Kalau di dalam Alkitab mungkin dari beberapa manuskrip ya. Jadi di riwayat yang lain kalian bisa cek di sini. Ini sama dari Salama bin Al-Aqwa ya. Di sini juga Salama bin Al-Aqwa. Salama bin Al-Aqwa, di mana di sini diterangkan dengan jelas ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana fa'adina lana fil mut'ah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kami dan mengizinkan kami untuk melakukan kontrak temporary marriage. Jadi menikah sementara atau dikenal dengan istilah mut'ah. Nah, jadi wajar menurut saya kalau misalkan di dalam hadis yang lain mereka tiba-tiba menerjemahkan ini, dan ini tetap dimasukkan ke dalam kurung, yaitu menunjukkan memang tidak ada di dalam teks Arabnya, tetapi pemaknaannya harus dilihat dari konteks, yaitu riwayat-riwayat yang lain apa yang dimaksudkan itu. Dan riwayat ini menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud itu adalah menikah ya. I told you don't call me, and I told you you will not answer you. Hey brother, we have a problem here because your brother in Indonesia, Ustaz Abu Samad, he said that you can shake hand with the Muslimah, just put some tissues in the top of it. This is an idiot, and he do not know what he's talking about. It's haram in Islam because this is forbidden, and he is not over for him. Brother, hold on, don't go crazy. What about the Prophet allowing you to have a temporarily women in the bed?
So temporarily shake handing is haram, but temporarily women in the bed is halal. First of all, it's abrogated, and it's not valid no more. Abrogated or not, how and what kind of religion allow a Muslim man to have a temporarily a woman in the bed? So it was lawful, now it is not lawful. What kind of God he makes such a thing lawful anyway? Like, was it in the time of Moses that a man he can have a woman temporarily in the bed? It was lawful in the time of Isa that somebody can have a woman temporarily in the bed. So what happened? Allah he make it temporarily, and the second day he changed his mind. Oke, sekarang Christian Prince menanyakan bahwasanya bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan sesuatu lalu kemudian mengharamkannya. Memang di hadis ini sudah kelihatan sebenarnya di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan mut'ah itu sudah diharamkan. Ya, jadi di sini made unlawful. Kemudian Christian Prince bertanya apakah itu ada di zaman Isa, apakah itu ada di zaman Musa, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Bagaimana bisa dulu halal kemudian jadi haram? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala berubah pikiran? Apakah itu berubah pikiran? Pertama kita lihat dulu bahwa praktek daripada nikah mut'ah ini atau nikah sementara ini adalah bukan dari Islam, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Allah menghalalkannya lalu Allah mengharamkannya. Tetapi ini adalah praktek yang dilakukan dari sejak lama sekali, ya, atau disebut dengan istilah pre-Islamic. Kalau kalian ke Wikipedia lalu kalian misalnya ketik marriage in pre-Islamic Arabia, macam-macam bentuk pernikahan di dalam di dunia Arab sebelum Islam, maka kita akan dapatkan seperti ini, ya. Marriage by agreement, pernikahan dengan persetujuan, marriage by capture, marriage by mahar, marriage by inheritance, and mut'ah or temporary marriage. Ya, jadi ada banyak di model pernikahan di luar Islam, dan itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam itu datang. Nah, salah satunya misalnya di sini disebutkan adalah mut'ah atau temporary marriage. Bahkan di referensi buku biasa ada judul yang misalnya seperti ini, temporary marriage in pre-Islamic Saudi Arabia. Atau misalnya kalau Anda baca buku daripada Shah Lahairi tentang temporary marriage di Iran yang dilakukan oleh kalangan Syiah, di situ juga dijelaskan bahwa ini sudah terjadi di pre-Islamic atau di zaman jahiliyah. Seseorang mengutip dari buku yang tadi, Law of Desire, bahwasanya mut'ah is pre-Islamic tradition of Arabia, adalah tradisi dari sebelum Islam datang ke dunia Arab. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa nikah mut'ah tidak diharamkan sedari awal? Kenapa butuh waktu kemudian untuk mengharamkannya? Di dalam Islam, kita harus tahu bahwasanya Islam atau hukum Islam diturunkan di zaman Rasulullah SAW itu secara bertahap. Itulah yang dikenal dengan istilah tadarruj atau bertahap. Nah, sekarang kita lihat misalnya ayat Al-Quran ini menggambarkan bagaimana dulu orang Arab masih sholat tapi masih juga minum khamar, karena khamar itu belum diharamkan. Jadi sehingga mereka bahkan sholat pun mereka lakukan ketika mereka masih minum khamar. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu
ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang diucapkan. Tapi lambat laun kemudian, hukum khamar atau minum khamar itu kemudian menjadi jelas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya tuak, judi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum tuak. Dan berjudi itu menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari perbuatan itu." Demikianlah Islam datang kepada pengikutnya, kepada penganutnya secara bertahap. Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam bentuk satu buku, tetapi dari ayat demi ayat, sehingga Al-Quran menjadi satu kitab suci yang sempurna atau lengkap. Semoga ini bisa menjawab syubhat dari Christian Prince. Saya ingatkan kepada kawan-kawan saya yang mendengarkan Christian Prince, sebaiknya Anda sebelum mengaminkan atau membenarkan perkataan Christian Prince, kalau Anda punya kemampuan, cobalah di cross-check dulu apakah yang disampaikannya itu benar atau tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.